Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridha matlubi. Ternyata semua yang wujud yang ada ini adalah selalu berlapis, ada lahir, ada batin. Allah Subhanahu wa ta'ala itu dia mengatakan zahir batin, ya zahiru ya batinu, ya awalu ya akhiru. Allah adalah maha satu, wahdaniyat, sifatnya adalah satu zat, sifat dan af'alnya. Itu juga berlapis. Dalam Al-Quran dikatakan wa huwallazi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Dialah Tuhan yang di langit dan dialah Tuhan yang di bumi, yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Artinya Tuhan di langit adalah yang laisa kamitslihi syai'un lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan yang di bumi itu siapa? Tuhan yang di bumi itu adalah khalifah Tuhan itu sendiri. Mengapa Tuhan mengatakan itu Tuhan? Karena yang dikenali oleh manusia adalah khalifahnya, khalifahnya Tuhan, yang bisa dikenali secara zahir. Manusia tidak akan bisa mengenali Tuhan yang lain dengan akal, kecuali dengan metodologi wasilah, yaitu dengan roh. Itulah Tuhan saja juga berlapis di bumi, di langit. Artinya di bumi yang bisa dikenali makhluk manusia ini, yang di langit adalah laisa kamitslihi, tidak bertempat di langit itu tidak, Tuhan adalah tidak bertempat. Artinya yang tidak bisa terjangkau dengan akal. Malik yaumiddin, raja di raja akhirat tertinggi, yang tidak terdefinisi dengan apapun. Itulah yang harus diketahui oleh semua makhluk. Agama pun juga berlapis. Ada agama level syariat dan hakikat. Level syariat adalah tatanan zahiriyah. Level hakikat adalah tatanan batin. Manusia juga berlapis, ada jasad, ada roh. Itulah, jasad juga berlapis, roh pun juga berlapis. Ada jasad kasar, ada jasad halus. Roh juga begitu. Ada yang namanya nafas, ada yang namanya roh. Dan juga semua ciptaan juga terlapis. Bumi berlapis, langit berlapis, alam akhirat pun juga berlapis. Itu artinya kita sebagai hamba Allah yang diberi akal, yang diperintahkan oleh Allah untuk mengenal kepada Tuhan, mengenal kepada Dia sendiri. Allah juga maha tahu kemampuan makhluk ini tidak sama dalam memahami, yaitu persoalan dalam memahami apapun yang diperintah Allah juga berlapis. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan neraka dan surga juga berlapis. Nah, itulah. Artinya kita memang harus merangkak dari bawah untuk berusaha untuk meningkatkan kualitas dalam kita beragama, untuk mengenal pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Memang pertama bagi mubtadiin, pemula, kita baru mengenal namanya Tuhan saja. Nah, mengenal Tuhan punya nama, punya zat, dan punya sifat. Tapi kita tidak boleh hanya sebatas mengenal namanya saja, karena kita tidak boleh menyembah nama dan tidak boleh menyembah sifat dan tidak boleh menyembah zat. Tapi kita diperintahkan untuk menyembah yang punya nama, punya zat, dan punya sifat. Maka dalam bimbingan para sahabat Khalidiyah ini ada yang namanya zikir yang puncak, yaitu wukuf qalbi, yang tidak menyebut nama, tapi itu dinilai, dianggap sudah memasuki kategori zikir, karena sudah menyamakan gelombang dan frekuensi kepada wasilah. Karena kita tidak mungkin akal bisa mengenal Tuhan, hanyalah ruh yang ditanami nur kitab dan nur iman. Setelah dikembangkan zikirnya, halwatnya, meditasinya, dan ubudiyahnya dengan hijrah, itu nanti akan berkembang dan berkembang. Semakin kita mengenal Tuhan, mengenal jati diri, karena diri ini adalah hakikatnya ada ruh adalah dari Tuhan itu sendiri, yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Fa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Roh adalah tiupan dari Tuhan, manifestasi, yaitu yang namanya cerminan dari Tuhan. Tapi roh tidak Tuhan, cerminan, manifestasinya. Itu rahasia Tuhan. Mengapa manusia tidak tahu, tidak paham rohnya sendiri? Itulah manusia, mengapa manusia tidak paham, tidak mengenal, tidak mengerti rohnya sendiri? Itulah, kalau roh adalah rahasia Tuhan, sebagian dari manifestasi atau pantulan dari cahaya nurnya Tuhan yang Maha Kuasa itu sendiri. Semua adalah perlu difahami dan disadari supaya kita ini menjadi manusia yang benar-benar bisa kenal dengan Tuhan. Kita harus mencari guru pembimbing untuk mengenalkan kepada Tuhan. Itu siapa? Yang namanya guru mursyid. Sekali lagi, guru mursyid. Penting sekali mencari mursyid, karena kita tidak akan bisa kenal Tuhan dengan sendirinya tanpa dikenalkan. Kun ma'allah fa illam takun ma'allah ma'aman ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Selalulah kamu beserta Tuhan, beserta Allah. Kalau belum bisa beserta Tuhan, besertalah dengan orang yang telah berserta dengan Allah, maka orang itu akan menemukan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita mengenal Tuhan, karena awal diciptakan makhluk ini supaya makhluk itu kenal dengan Tuhan. Itu ada hadis qudsi yang menjelaskan tentang itu. Kuntu kanzan makhfiyan ahbabtu an u'rafa fatajallaitu fa'arifuni. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kemudian aku ingin dikenal, kemudian aku menciptakan makhluk, kemudian
aku menampakkan kepada makhluk, fa'arifuni, maka makhluk diperintahkan supaya kenalilah aku, kata Tuhan seperti itu di dalam hadits qudsi. Intinya Tuhan menciptakan makhluk itu supaya makhluk mengenal dengan Tuhan. Kalau sudah kenal, barulah kita ini berabdi-abdi sam'an wa ta'atan dengan perintahnya Tuhan melalui khalifah di zamanmu sendiri, pengganti Tuhan, khalifah Tuhan di zamanmu sendiri yang namanya adalah mursyid. Cukup sekian dari uraian kami tentang yang saya sampaikan, bahwa sesuatu itu selalu berlapis-lapis. Itu bukan bermanfaat. Yang ingin belajar di Tariqat Nasabiyah Khalidiyah Nusantara, karena ini jamaahnya ada seluruh di Nusantara, lebih dari 70 kota Nusantara. Yang ingin mendekat bisa menghubungi kami, nanti saya sampaikan ke admin yang terdekat dari wilayah saudara-saudara. Dari saya 085 142 632 170, 085 142 632 170. Saya ulang lagi, 085 142 632 170. Sekian, semoga bermanfaat. Ilahi anta maksudi wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.